Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fataha abwabal musyahadah ala abwabil mujahadah bimiftahi la ilaha illallah wa nawwara qulubadz dzakirin wa mala'a qulubal muwahhidin bi anwari la ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad alladhi qala umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum bihaqqi la ilaha illallah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan min ahli la ilaha illallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma minka wa bika wa ilaika wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad ij'alna fi qalbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam kitab Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani, Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah berkata, kata beliau, nurul qalbi min nuril haqqi azza wa jalla, bahwa cahaya hati itu bersumber daripada cahaya Allah azza wa jalla. Masih dalam kajian hikmah, kata-kata beliau, nurul qalbi min nuril haqqi azza wa jalla. Hadirin wal hadiratul rahimakumullah. Kata qalbi ini di dalam Al-Quran Allah menyebutkan sebanyak 130 kali. Di kata-kata hati ini qalbu, di dalam Al-Quran Allah menyebut sampai 130 kali. Namun ada satu ayat dalam Quran, tepatnya di surah Asy-Syura ayat 89, yang begitu luar biasa Allah menyebutkan kata hati. Jadi ada satu ayat dalam Quran yang Allah itu menyebutkan perihal hati itu seperti apa di akhirat nantinya. Ayat ini Asy-Syura ayat 89, namun disempurnakan oleh ayat 88. Apa kata Allah? Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Di ayat ini Allah berbicara tentang hati di akhirat nantinya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yauma la yanfa'u malu wala banun. Di hari kiamat nanti tidak akan bermanfaat harta dan juga anak. Jadi mau harta sebanyak apapun, mau anak setinggi apapun pangkatnya, sekolahnya, di akhirat nantinya tidak ada gunanya apa-apa. Yauma la yanfa'u malun. Di tidak ada bermanfaat bagi harta. Jadi sampai sekaya Qarun pun tetap tidak ada gunanya hartanya. Qarun itu kan hartanya saking banyaknya, tetap di akhirat nantinya celaka. Kenapa? Hartanya tidak bermanfaat. Wala banun, dan tidak bermanfaat pula anak-anak. Mau anak sekolah apapun, mau pangkatnya seperti apapun, tetap di akhirat nantinya tidak akan bermanfaat. Illa
Man atallah biqalbin salim, orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Jadi orang yang selamat di akhirat itu cuma satu, qalbin salim. Selama hati kita belum salim, tidak akan selamat di akhirat. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat, barulah dia bisa selamat di akhirat nantinya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Salah seorang 7 ulama fikih yang terkenal di kota Madinah, beliau juga seorang tabi'in bernama Sa'id bin Musayyib. Sa'id ibni Musayyib Al-Makhzumi Al-Qurashi. Yang lahir 15 Hijriah, wafatnya 94 Hijriah. Beliau seorang tokoh tabi'in, bahkan 7 dari ahli fikih di kota Madinah yang terkenal. 7 dari orang yang terkenal ahli fikih di kota Madinah bernama Sa'id bin Musayyib Al-Makhzumi Al-Qurashi, lahir 15 Hijriah, wafat 94 Hijriah. Beliau ini pernah ditanya orang, wahai Imam Sa'id bin Musayyib, apa yang dimaksud Allah itu dengan qalbun salim? Apa yang Allah kehendaki maknanya daripada hati yang selamat? Kan orang mempertanyakan ketika ayat ini turun, para sahabat tabi'in yang lain menanyakan kepada Sa'id bin Musayyib. Karena beliau seorang tokoh, ditanyakan orang, wahai Sa'id bin Musayyib, Sa'id bin Musayyib, apa makna daripada qalbin salim? Biqalbin salim, hati yang selamat. Beliau menjawab, hati yang selamat itu hati yang selamat dari 2 perkara. Jadi hati bisa dikatakan selamat kalau dia selamat daripada 2 perkara. Pertama, kemusyrikan. Yang kedua, kemunafikan. Musyrik dan munafik. Kalau hati kita selamat daripada 2 penyakit ini, kita bisa dikatakan hati yang selamat. Qalbun salim itu orang yang lepas hatinya, selamat hatinya daripada kemusyrikan dan juga kemunafikan. Dan 2 syarat ini memang sangat berat. Karena kebanyakan orang, apalagi di akhir zaman, rata-rata 2 penyakit ini yang ada. Kalau toh tidak musyrik, kebanyakannya munafik. Kalau toh tidak munafik, kebanyakannya musyrik. Bahkan mungkin ada yang musyrik double sama munafik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Apa itu munafik? Apa itu musyrik? Yang akan kita bahas dulu musyrik. Apa itu musyrik? Al-Imam Salusi dalam kitab Syarah Aqidatu Ahli Tauhid Al-Kubra, ada namanya kitab Syarah Aqidah Ahli Tauhid Al-Kubra. Al-Imam Salusi berkata, beliau menjelaskan tentang makna musyrik. Meskipun secara bahasa musyrik ini orang yang menduakan Tuhan, namun ada makna tersendirinya yang dikatakan oleh Imam Sanusi dalam kitab Syarah Aqidatu Ahli Tauhid Al-Kubra. Apa kata beliau? Musyrik ini idhafatu syai'i li ghairillahi subhanahu wa ta'ala. Idhafatu syai'i li ghairillahi ta'ala, li ghairillahi subhanahu wa ta'ala. Idhafah.
Imam Sanusi menyebutkan makna musyrik itu menyandarkan sesuatu bagi selain Allah. Menyandarkan sesuatu sepenuhnya bagi selain Allah Subhanahu wa taala, itu musyrik. Dan beliau di sini menyebutkan ada 3 jenis kategori kemusyrikan. Al-Imam Sanusi dalam kitab Syarah Aqidah Ahli Tauhid, Imam Sanusi menyebutkan dalam Syarah Aqidah Ahli Tauhid Al-Kubra ada 3 kategori kemusyrikan, kata beliau. Ada 3 kategori kemusyrikan. Pertama, kata beliau, menyandarkan sesuatu itu kepada bintang-bintang. Kalau istilah sekarang itu ilmu zodiak. Kalau lahir Maret, Pisces, Aries, macam-macam. Jadi ada macam-macam, ada Pisces, ada Aries, itu ilmu zodiak. Orang yang menyandarkan sesuatu itu kepada bintang-bintang itu termasuk kategori musyrik. Beliau menyebutkan pertama kategori kemusyrikan itu orang yang idhafah, menyandarkan sesuatu kepada bintang-bintang. Dia melihat bintangnya apa, lalu dia meyakini dengan bintang-bintang tersebut, itu bagian kemusyrikan. Ini berbahaya. Kan terkadang ada di media-media, bahkan dulu di surat-surat kabar atau majalah-majalah, ada zodiak-zodiak. Kita jangan ikut-ikutan membaca, apalagi meyakininya, karena bagian kemusyrikan. Kan itu macam-macam, ada 12 jenis zodiak itu. Begitu juga terkadang termasuk demikian pula kategori menyandarkan ke bintang-bintang itu ketika kita itu mempercayai perkataan tukang ramal atau dukun-dukun. Kita mendatangi rumahnya dukun-dukun atau tukang ramal itu 40 hari sholatnya tidak diterima kalau tidak percaya. Kalau percaya itu sudah musyrik. Ini kita mendatangi rumah-rumah orang tersebut, ahli ramal, ahli tarot, kalau sekarang pakai kartu-kartu tarot. Ada lagi macam-macam jenisnya, ada yang pakai burung, ada macam-macam jenis ramal-ramalan. Kita ke rumah orang tersebut, sholat kita 40 hari tidak diterima Allah. Otomatis ibadah yang lain pun juga tidak diterima Allah. Kalau kita mempercayai, itu sudah musyrik atau kufur dengan apa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini berbahaya. Kadang kita kada sadar. Lalu yang kedua, kata Imam Sanusi dalam kitab Syarah Aqidah Ahli Tauhid Al-Kubra, termasuk kemusyrikan lagi, kata beliau, menyandarkan sesuatu kepada benda-benda yang dia meyakini itu bisa memberi manfaat dan bisa memberi mudarat tanpa ada campur tangan Tuhan di sana. Kalau kita masih meyakini ada campur tangan Tuhan di sana, itu tidak kemusyrikan. Tapi kalau kita yakin sepenuhnya bahwa dari benda-benda tersebut bisa membuat manfaat, bisa membuat mudarat, itu jatuh kepada kemusyrikan. Misal kita meyakini bahwa sebuah keris, misal, kalau tidak dicuci bisa membuat sakit satu rumah. Yakin kita, itu sudah jatuh kemusyrikan. Kalau tidak menyandarkan bahwa segala sesuatu itu pun atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini kebanyakan penyakit masyarakat kita demikian. Sering mempercayai hal-hal demikian. Ada besi yang karatan dan tidak dibersihkan, jadi efeknya kena satu rumah. Diyakininya itu sudah menjatuhkan keimanannya atau menjatuhkan dia ke dalam kemusyrikan. Bahkan sesuatu yang paling sederhana saja, misal ketika kita makan nasi, kita meyakini yang memberi kenyang itu adalah nasi, itu musyrik. Tidak usah jauh-jauh, tidak usah bicara
ajimat, keris, benda dan lain sebagainya. Ketika kita meyakini bahwa yang memberi kenyang kita adalah nasi sepenuhnya, tanpa ada campur tangan Tuhan di sana, itu jatuh kemusyrikan. Obat begitu pula. Misal kita sakit panas atau demam, kita minum obat paracetamol. Kalau kita meyakini bahwa paracetamol itulah yang membuat kita sembuh dari demam, tanpa ada campur tangan Tuhan di sana, itu jatuh kemusyrikan. Itu idhofah yang kedua menurut Imam Sanusi. Jadi hati-hati. Terkadang kita kada sadar demikian, menyandarkan sesuatu bagi selain Allah. Itu bisa menjatuhkan akidah kita. Lalu yang ketiga kata Imam Sanusi dalam kitab Syarah Aqidah Ahli Tauhidil Kubra, menyandarkan sesuatu atas kehendak bebas manusia. Menyandarkan sesuatu atas kehendak bebas manusia. Maksudnya kita diberi kebebasan berbuat apa saja. Kita ini berbuat murni perbuatan kita, tanpa ada campur tangan Tuhan sedikit pun. Kita merasa kita yang berbuat ini, kita bisa merasa berbuat itu. Kita merasa perbuatan kita ini murni perbuatan kita sendiri, hak perbuatan kita sendiri. Tidak ada campur tangan Tuhan di sana. Ini pun termasuk perbuatan musyrik. Nah, padahal Allah itu mengatakan apa? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Jadi Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Jadi baik buruknya kita pada hakikatnya di sana pun ada kehendak Allah. Namun dalam kehendak Allah itu pula, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga, menciptakan neraka? Di sini ada sebuah rahasia perbuatan Allah. Jika Allah menginginkan kita dari ahli surga, Allah permudah kita berbuat kebaikan. Namun jika Allah ingin kita ahli neraka, Allah permudah kita berbuat kejahatan. Meskipun di balik perbuatan kita itu tetap tidak lepas daripada kehendak Allah. Tapi kita bisa introspeksi diri. Apakah aku ini termasuk ahli surga kah atau ahli neraka? Kalau kita lebih gemar berbuat kemaksiatan, mungkin kita diciptakan Allah atas kehendak Allah daripada bahan bakar api neraka. Begitu juga sebaliknya. Di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu kita tidak lepas pasti ada menyandarkan sesuatu kepada Allah. Tanpa campur tangan Tuhan tidak akan terjadi. Ini kita yakini. Jadi apapun perbuatan kita, apapun sesuatu yang ada di sekitar kita, itu semuanya terjadi tidak lepas dari kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Itu akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Dan syirik ini berbahaya Bapak Ibu, kenapa? Orang syirik ini tidak akan Allah ampuni dosanya. Surah An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang musyrik. Allah tidak akan mengampuni selamanya dosa-dosa orang musyrik. Dan Allah cuma mengampuni selain dosa musyrik bagi orang yang Dia kehendaki. Liman yasha. Di khusus dosa musyrik tidak ada ampunannya. Jadi tiga hal tadi hati-hati. Kalau kita termasuk daripada tiga hal tadi, kita kategori musyrik. Kita bertobat seperti apapun tidak Allah Ta'ala terima. Allah tidak menerima taubatnya orang-orang musyrik. Hati-hati dalam akidah ini. Jadi kalau tersalah yang lain, Allah Ta'ala masih memberi pengampunan. Kalau musyrik tidak ada ampunan. Innallaha la yaghfiru lam masuk di fi'il mudhari maknanya lil abadi. Innallaha la yaghfiru selamanya Allah tidak akan mengampuni. Ini bahayanya naudzubillah orang-orang musyrik tadi. Ini kata Sa'id bin Musayyib, orang hati selamat ini pertama selamat dulu daripada kemusyrikan. Tadi selamat dulu daripada kemusyrikan. Lalu yang kedua selamat pula daripada kemunafikan. Munafik ini termasuk penyakit paling banyak pula di akhir zaman.
Munafik ini secara bahasa ialah orang yang berpura-pura. Ketika kita berpura-pura secara bahasa munafik. Misal kita lagi sedih, berpura-pura bahagia. Kita munafik sebenarnya secara bahasa. Namun ini tidak berdosa. Misal kita kadang kita lagi sedih, kita berpura-pura bahagia, itu munafik secara bahasa. Namun Ibnu Juraij menyebutkan makna munafik ini. Kata beliau makna munafik, kata Ibnu Juraij, ialah orang yang batinnya tidak sesuai dengan zahirnya. Jadi batinnya tidak sesuai dengan zahirnya. Kalau hatinya tidak sesuai dengan apa yang dinampakkan secara zahirnya, itu adalah munafik. Pakaiannya pakaian para nabi, amalnya amal jabbarin. Itu Nabi mengibarat termasuk orang munafik demikian. Pakaiannya pakaian para nabi, sedangkan kerjaannya orang-orang musyrik atau orang-orang musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna munafik menurut Ibnu Juraij. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin di antara kita tahunya munafik itu cuma 3 tanda. Yang sering kita dengar dari guru-guru kita. Munafik itu 3 tandanya. Padahal banyak lagi tanda-tanda orang munafik. Mungkin kita tahu kalau orang munafik apabila dia berkata, dia berdusta. Kita tahu semua. Kalau dia berjanji, dia mengingkari. Kita tahu. Lalu yang ketiga, kalau dia diberi amanah, dia khianat. Ini 3 tanda munafik yang masyhur. Padahal ada lagi tanda-tanda munafik yang lain. Di antara tanda munafik yang lain, orang itu malas beribadah. Dia berat kalau ibadah, itu ada virus munafik dalam hatinya. Kalau disuruh kebaikan, dia berat, seolah-olah ada sesuatu menghalang dalam jiwanya. Apalagi misal disuruh berjamaah salat subuh dan isya. Biasanya orang munafik itu berat. Kalau maghrib, orang munafik masih rajin jemaahnya. Tapi kalau subuh lawan isya, subuh dengan isya, orang-orang munafik itu berat untuk sholat berjamaah di 2 salat tersebut. Nah, di antara tanda munafik yang lain, orang itu malas beribadah. Jadi kalau kita berat, berarti ada indikator virus-virus munafik. Ada lagi kata ulama, tanda munafik yang lain itu orang yang bangga dengan dosanya. Ini berbuat dosa, berbuat kesalahan. Tapi anehnya malah bangga. Dia ceritakan kepada teman-temannya, oh aku ini, aku melakukan ini. Aku minum whisky misal. Jadi malah dia bangga menceritakan kemaksiatannya. Nah ini ada indikator munafik dalam hatinya. Kalau bangga dengan kemaksiatannya. Terkadang sering terjadi. Orang itu malah bangga ketika berbuat maksiat. Seolah-olah dia itu orang yang hebat. Bisa melakukan demikian. Padahal indikator munafik ada. Ada lagi kata ulama. Indikator orang munafik itu. Orang yang senang kalau dipuji. Dan sedih kalau dicaci. Jadi kalau dipuji orang. Wah dia bangganya luar biasa. Kalau dia dipuji-puji orang. Wah dia itu begitu berbahagia. Namun ketika dia dihina orang, wah sedihnya luar biasa. Tersinggungnya luar biasa. Dia merasa harga dirinya di atas segala-galanya. Ini ada indikator pula orang-orang munafik. Jadi senang ketika dipuji dan sedih ketika dicaci. Itu termasuk orang-orang yang ada kemunafikan. Lagi kata ulama, orang-orang munafik itu cirinya, dia itu tidak memperdulikan apa yang dimakannya. Mau halal, mau haram. Dia tidak peduli. Yang penting perutnya kenyang. Mau uang apa, mau uang subhat, mau uang haram. Yang penting kantongnya masuk. Ini indikator pula orang-orang munafik. Tidak memperdulikan uangnya dari mana. Nah, itu termasuk pula orang-orang yang munafik. Lalu ada lagi ulama mengatakan ciri orang munafik itu orang-orang yang suka berbuat kerusakan.
Di mana-mana dia suka menyebar fitnah, di mana-mana dia suka menyebar gosip, perusakan. Itu termasuk orang munafik. Dia senang kalau orang itu bercerai-berai, dia senang kalau orang itu bermasalah, dia senang kalau orang itu bersengketa. Kalau ciri-ciri demikian, termasuk pula ada indikator munafik di dalam hatinya. Dan masih banyak lagi para ulama menyebutkan ciri-ciri munafik. Intinya, qalbun salim tadi, kata Sa'id bin Musayyib al-Makhzumi al-Qurashi, hati yang selamat, hati yang lepas daripada kemusyrikan dan juga kemunafikan. Kalau orang bisa demikian, di akhirat nantinya pasti akan selamat. Illa man atallah biqalbin salim. Jadi hanya orang hati yang selamat yang bisa selamat di akhirat nantinya.